aura energi kematian. Mustahil. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mundur cepat. Merasa bukan tandingan Ho Chen, Wang Dunrui mengajak teman-temannya untuk mundur. Wang Dunrui menoleh lagi ke belakang. Kamu akan menyesal. Wang Dunrui menunjuk Ho Chen dan pergi membawa teman-temannya yang belum sadar. Setelah mereka menghilang, Ho Chen menarik napas lega. Li Wei segera menghampirinya. Saudara Chen, kamu tidak apa-apa? Tanya Li Wei dengan khawatir. Aku tidak apa-apa. Mari kita pulang. Jawab Ho Chen dan tersenyum lembut. Li Wei masih terpana dengan kekuatan Ho Chen. Sekuat apa dia? Batin Li Wei, dan mereka segera meninggalkan bukit dan pulang kembali ke rumah Jian Heng. Kurang ajar. Siapa yang telah berani memukul anakku? Wan Chunying memukul meja hingga terbelah saat melihat anaknya datang dengan semboyongan. Wang Dunrui menceritakan semua kejadian kecuali saat menghina guru Ho Chen. Wan Chunying terlihat sangat geram. Di mana anak itu tinggal? Tanya Wan Chunying. Aku tidak tahu, Ayah. Tapi sepertinya sekarang dia berada di rumah senior Heng. Wan Chunying segera pergi meninggalkan Wan Dunrui. Mampuslah sekarang kamu bocah. Wan Dunrui tersenyum puas. Wan Chunying tidak mengetahui siapa Ho Chen. Karena saat pertemuan Wan Chunying berada di luar sekte. Ho Chen dan Li Wei tiba di kediaman Jiang Heng. Namun tidak melihat siapa-siapa. Saat sedang berusaha mencari, seorang wanita parubaya datang menghampirinya. Bibi? Li Hui memanggil wanita parubaya itu dengan Bibi. Wanita itu adalah Liu Jin. Kamu dari mana? Maafkan saya tidak melihat Junior Chen. Saat ia ingin berbicara, Liu melihat Ho Chen dan langsung memberi hormat. Liu Wei jadi bingung melihat sikap bibinya. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan gurunya. Liu Jin mengatakan kalau gurunya sedang berada di kediaman Kang Jian. Baiklah, Bibi Jin. Aku akan segera pergi ke Paman Heng. Apa kamu ikut, WR? WR? Batin Li Wei, dia mematung ketika mendengar Ho Chen memanggilnya dengan WR. Mukanya memerah, Li Wei memalingkan wajahnya karena malu saat Bill menggelengkan kepala. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai nanti. Ho Chen melambaikan tangan dan pergi. Li Jin, yang melihat muka keponakannya, tertawa kecil sambil menggodanya. Muka Li Wei semakin bertambah merah. Dia segera lari karena malu sudah ketahuan oleh bibinya. Saat Li Wei ingin beranjak pergi dan dia melihat orang yang sedang mendekat menggunakan ilmu meringankan tubuh. Senior Wan Chunying. Mau apa dia ke sini? Senior Chunying, apa perlu Anda datang ke sini? Liu Jin menyambutnya dengan tersenyum lembut. Kemana saudara Jiang Heng? Kata Wan Chunying dengan nada marah. Li Yun mengerutkan dahi, tidak seperti biasanya Wan Dunrui semarah ini kecuali sudah terjadi sesuatu. Saudara Heng berada di kediaman senior Jian. Jawab Li Wei dengan sedikit khawatir. Lalu kemana setan kecil Ho Chen itu? Li Yun langsung menahan napas ketika menyebut Ho Chen dengan sebutan setan kecil. Bahkan Kang Jian tidak berani menatap muka Ho Chen. Senior Chunying, sebenarnya ada apa? Kamu tidak perlu tahu. Tunjukkan saja di mana dia, atau... Wan Chunying mengeluarkan aura energi kematian yang besar, membuat Li Yin berkeringat dingin. Mereka semua ada di kediaman Kang Jian. Li Yun terpaksa memberitahu keberadaan Ho Chen. Setelah mendengar itu, Wan Chunying segera melesat pergi. Li Yun menarik napas panjang dan dia segera pergi menemui Li Wei. Karena mungkin Li Wei mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di tempat Li Wei, Li Jin segera bertanya apa yang terjadi. Kemudian Li Wei menceritakan semua yang terjadi termasuk menghina dan merendahkan Feng Jin. Liu Jin tidak bisa diam dan tenang. Tubuhnya gemetar dan menahan sesak. Tidak dia duga Wan Dunrui berani menghina Feng Jin dan sekarang Wan Chunying ingin mencelakai Ho Chen. WR, kita harus segera ke sana sebelum petaka terjadi terhadap sekte ini. Tanpa pikir panjang, Liu Yin segera membawa pergi Li Wei ke tempat Ho Chen berada. Ketua, saya masih merasa sangat bingung. Saya harus memanggilnya apa? Jian Heng mengutarakan semua keluh kesahnya mereka sedang membahas Ho Chen. Kang Jian tersenyum kecut. Dia juga bingung harus memanggil apa. Dipanggil guru besar, Ho Chen menolak. Dipanggil ketua, Ho Chen pasti juga tidak akan setuju. Dipanggil Chen Er juga tidak pantas karena statusnya. Paman Heng, kenapa tidak menungguku kalau mau ke sini?
Saat mereka sama-sama masih dalam dilema, Ho Chen datang menyapa sambil tersenyum. Mereka berdua saling bertatapan beberapa saat dan langsung berdiri menyambutnya. Maafkan saya, tadi saya mau ke sini, Anda masih belum datang, jawab Jian Heng dengan canggung. Chen Er, seharusnya kalau mau ke sini memberi kabar dulu, Kang Jian berkata dengan gugup. Ho Chen menghela napas melihat tingkah keduanya. Sungguh dia merasa tidak betah tinggal di sekte ini karena sikap para seniornya. Saudara Heng, bawa keluar setan kecil itu. Saat mereka baru mau duduk, sebuah suara menggema di luar. Kang Jian dan Ji Heng mengerutkan dahi. Mereka segera mengenal suara itu. Saudara Junjing, tenanglah. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Kang Jian segera keluar dan menghampiri Wan Chunying dan membujuknya. Benar senior, saya tidak mengerti setan kecil yang Anda maksud. Jian Heng bertanya dengan kebingungan. Aura kematian Wan Chunying semakin membesar. Kau masih tidak mau menunjukkannya, ha? Jian Heng kesulitan bernapas akibat tekanan aura energi kematian. Aku mencari anak yang sudah memukul anakku. Kalau anak itu ada di sini, segera suruh keluar. Wan Chunying berteriak menggunakan energi sehingga semua bisa mendengar. Ho Chen mengerutkan dahinya. Dia segera mengetahui masalah ini adalah masalah dirinya. Apakah senior ini ayah dari senior Wan Dunrui? Ho Chen maju dan menanyakan kebenarannya. Benar, aku ayah Wan Dunrui. Namaku Wan Chunying. Dan aku mencari anak yang bernama Ho Chen. Apa itu kamu? Suara Wan Chunying semakin meninggi. Benar, nama junior Ho Chen. Sepertinya ini hanya salah paham saja. Ho Chen berbicara dengan sangat sopan. Salah paham katamu? Anakku sudah terluka, kau bilang salah paham. Wan Chunying semakin tidak terima. Baiklah senior, saya mengakui. Memang saya yang memukul. Namun saya hanya membela diri. Saya hanya sendirian, sedangkan anak senior berlima. Menurut senior, kalau saya diam, apa yang akan terjadi dengan saya? Wan Chunying memang sudah mengetahui dari cerita anaknya dan jadi dia tidak kaget. Berani memukul anakku, berarti berani mencari masalah. Dan kalau aku jadi dirimu, aku akan memilih diam, karena kamu hanya setan kecil yang balas mati. Jaga mulutmu, saudara Cuhi, kata Kang Jian langsung menaikkan aura energi kematian yang lebih besar dari Wan Chunying. Menurutnya Wan Chunying sudah kehilangan akal sehat. Tidak tahu siapa Ho Chen, namun dari segi kesalahan jelas kalau Wan Dunrui yang salah karena mengeroyok anak kecil. Wan Chunying kaget, namun dia tetap ingin membunuh Ho Chen, tidak peduli siapa yang akan melindunginya. Aku tahu kekuatanmu lebih besar daripada kekuatanku, tapi aku juga tidak mau harga diriku diinjak-injak oleh anak ingusan ini. Wan Chunying menunjuk muka Ho Chen.